Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, belakangan ini, hari-hari ini banyak penyakit-penyakit yang mulai muncul karena perubahan cuaca dari musim panas ke musim penghujan dan sebaliknya. Biasanya di hari-hari seperti ini muncullah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Maka saudara sekalian, kalau kita hari ini dan hari-hari berikutnya masih diberi oleh Allah kesehatan, masih diberi oleh Allah selamat dari gangguan virus-virus itu, maka mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Seandainya ada di antara kita yang sedang menerima cobaan, sedang mengalami cobaan dari Allah, diberi oleh Allah penyakit tersebut, maka banyak-banyaklah membaca ayat ini. Setiap hari, setiap malam, sesudah maghrib atau sesudah isya atau sebelum tidur, setidak-tidaknya membaca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, mengenai dua ayat ini bisa kita lihat penjelasannya di dalam kitab tafsir, antara lain tafsir ini ya. Kita lihat sebentar sebelum melanjutkan satu ayat lagi.
dari surat Al-Kahfi, kita lihat 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Setelah Imam Ibnu Katsir menuliskan 2 ayat ini, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang tadi dibaca, mudah-mudahan sudah banyak yang hafal. Itu membacanya dengan penuh keyakinan, dengan kesadaran, mengerti apa yang dibaca. Setelah Ibnu Katsir menulis 2 ayat ini dalam kitab tafsir yang beliau tulis dengan tangan, bukan dengan komputer, bukan dengan gadget, bukan. Tulis tangan zaman dulu itu, pakai tinta, nanti kering, cemplungkan lagi ke tinta, tulis lagi, pakai tangan, masya Allah. Ibnu Katsir kemudian menuliskan zikrul ahaditsil waridah, disebutkan banyak hadis-hadis yang telah datang fi fadli hatainil ayataini, tentang keutamaan 2 ayat ini, fi fadli hatainil ayatainil karimataini. Telah diriwayatkan hadis, banyak hadis tentang keutamaan 2 ayat yang mulia ini. Nafa'anallahu bihima. Lalu Ibnu Katsir berdoa, nafa'anallah, semoga Allah memberi manfaat kepada kita semua, bihima, dengan 2 ayat ini, kalau sampean baca. Ya, bisa diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, al-hadisul awal, hadis yang pertama yang berbicara tentang 2 ayat ini diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari, telah berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad bin Katsirin akhbarana Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Abdurrahman an Abi Mas'udin anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pernah bersabda. Apa kata Nabi tentang 2 ayat ini? Beliau mengatakan, man, barang siapa qara'a bil ayataini, 2 ayat ini. Sampai sini oleh Ibnu Katsir belum dilanjutkan. Tunggu dulu, masih ada lagi hadis yang lain. Hadis-hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, ini sampai sini Ibnu Katsir menghentikan tulisannya. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jadi hadisnya sahih. Nabi bersabda, barang siapa membaca 2 ayat ini. Terus beliau, tunggu dulu, masih ada lagi hadis yang lain ini. Wa hadatsana Abu Nuaim, dan telah meriwayatkan kepada kami, menceritakan hadis ini guru kami yang bernama Abu Nuaim. Abu Nuaim ini gurunya Bukhari. Hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Abdurrahman ibni Yazid an Abi Mas'ud. Nih sama sanadnya dari Abi Mas'ud. Tadi Bukhari juga dari Abi Mas'ud kan? Oh, sampean enggak perhatiin mungkin nih. An Abi Mas'udin, dari Abi Mas'ud. Sebelumnya Abdurrahman, di sini juga sama. Nih, mana ini tadi? Nih, an Abdurrahman, an Abi Mas'ud. Qala, berkatalah sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud ya. Radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man, barang siapa qara'a, membaca bil ayataini, 2 ayat, min akhiri suratil Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah, fi lailatin, dalam 1 malam, di malam hari maksudnya begitu, kafatahu, pasti kedua ayat itu sudah mencukupinya. Ini hadis diriwayatkan, ada catatan kecil di sini. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari di hadis nomor 5008 nih. 5008 di kitab Sahih Bukhari. Itu hadisnya. Lalu ada lagi, ada yang lain lagi. Bukhari masih meriwayatkan lagi hadis yang lain. Mana ini ya? Tapi sama, dari Abu Mas'ud juga.
Qala Abdurrahman, berkata Abdurrahman ini muridnya sahabat Nabi Abi Mas'ud ini. Tsumma laqitu Aba, kemudian aku bertemu dengan Aba, siapa ini? Aba Mas'ud, ya gurunya dia. Fahadatsani bih, lalu dia menceritakan hadis ini kepadaku. Begitu juga ada hadis lain, kata Imam Ibnu Katsir, wa hakadza, dan begitu juga dan demikian pula rawahu, telah meriwayatkan hadis ini, telah meriwayatkan hadis tersebut, telah meriwayatkan dia, maksudnya hadis tersebut di atas tadi, Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Ini pendiri atau tokoh mazhab Hambali yang hari ini banyak dianut oleh muslimin dari kalangan yang muslimin yang ada di Mekah dan di Madinah. Kalau di Indonesia pengikutnya sedikit. Di Indonesia kebanyakannya pengikut mazhab Syafi'i. Ya. Hadatsana Yahya bin Adam, telah ini sanadnya lengkap ini. An Abi Mas'udin, dari Abi Mas'ud, sama sumbernya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, bunyinya sama Pak. Nabi mengatakan, man qara'a, barang siapa membaca al ayata, ini dua ayat ini, min akhiri suratil Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah, fi lailatihi, di malam harinya, kafatahu, kedua ayat itu akan mencukupi keperluannya, kebutuhannya apa. Maka saya suka baca ayat ini kalau sholat maghrib atau sholat sunat ba'da maghrib, atau sholat sunat ba'da isya, atau di sholat isya baca dengan sungguh-sungguh. Nabi bilang dua ini sudah cukup kamu pokoknya semua keperluan kamu, semua keinginanmu dicukupi oleh Allah gitu. Nah kalau kita sakit, yang kita perlukan apa sih dari sakit itu? Segera sembuh kan? Baca ayat ini, nanti Allah akan mencukupi keperluanmu apa. Kamu kepingin cepat sembuh, kasih oleh Allah cepat sembuh. Anaknya sakit, baca ayat ini, ya Allah tolong sembuhkan anak saya ya Allah. Cucunya sakit, ya Allah sembuhkanlah cucu saya ini ya Allah. Ini Bu Sumi ini lagi mengadunya sayangnya kok kepada saya, harusnya kepada Allah ya, tapi Sidin mengadu kepada saya, salah. Artinya mengadu kepada Allah, tolong saya ya Allah. Ini saya bacakan ayat ini, baca ayatnya, minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan ini. Dua cucunya Sidin kena sakit virus. Nah sampai kan masih sehat-sehat ini, bersyukur sampean kepada Allah, ini masih diberi kesehatan ini, Masya Allah. Karena sakit virus itu walaupun tidak berbahaya, tidak mematikan, tapi nggak enak. Apalagi virus yang lagi beredar di Jakarta, ada virus cacar apa namanya itu? Bukan cacar, apa sih namanya itu? Orang Jakarta bilang cacar. Cacar api, Masya Allah, bukan cacar air, cacar api. Aku baru dengar istilah ini. Ini cacar api apa nih? Apa variola yang dulu sudah hilang sekarang muncul lagi. Penyakit cacar ada macam, varicella sama variola. Varicella itu yang masih sering muncul di musim hujan begini nih. Itu orang kita bilang cacar air. Nah variola itu cacar nanah, isinya itu bukan cairan tapi nanah. A'udzubillah min syarri dzalik. Ya kedua penyakit itu tidak diobati pun akan sembuh sendiri kalau daya tahan tubuh kita kuat. Artinya kalau Allah memberi kepada kita daya tahan tubuh yang kuat. Nah daya tahan tubuh yang kuat itu dari Allah melalui makanan yang kita makan, melalui penjagaan diri kita terhadap kesehatan. Tuh. Jadi kita nih ikhtiarnya menjaga diri dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita sakit ya. Kalau tahu kamu nggak tahan makan ini ya jangan makan ini. Ya.
Andai kata kepingin ya mosek aja kata orang sini. Ya, mosek ya. Nyicipi saja. Tapi sambil berlindung kepada Allah, saya selalu begitu. Lama aku nggak pengen makan ini karena nggak boleh. Tapi aku sekarang sudah sehat. Aku cobalah. Allah, ya Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'lam. Allahumma inni a'udzubika min syarri fi hadzal ta'am. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Sedikit aja, enggak banyak-banyak. Nah, kemarin aku dikasih rawon satu panci. Astagfirullahaladzim. Ya enggak mungkin habis, saya bagi-bagikan. Jadi banyak manfaatnya. Saya berikan kepada 1, 2, 3 orang, dapat pahala, yang ngasih dapat pahala seperti sedekah kepada 4 orang. Tuh, ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Ada lagi hadis yang lain nih, qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, ada sanad dan seterusnya dengan sanadnya. Sekarang sumbernya beda. An Abi Dzarrin, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar radhiyallahu an, qala, telah berkata sahabat Abu Dzar, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi mengenai 2 ayat terakhir ini? Beliau mengatakan, u'titu, aku telah diberi oleh Allah khawatima, penutupan akhir, dari kata khotimatun, tulisannya khotimatun, membacanya khotimah. Khotimah itu artinya akhir atau penutupan. Husnul khotimah, penutupan yang baik, akhir hidup yang baik. Lawannya su'ul khotimah, akhir hidup yang buruk. Pas mati, pas kita masih berbuat dosa. A'udzubillah min syarri dzalik. Kita berlindung pada Allah dari su'ul khotimah. Ya. Jadi Nabi mengatakan, itu aku telah diberi khawatimah, akhir atau penutupan suratil Baqarah, dari surat Al-Baqarah, min kanzin tahtal ars. 2 ayat itu berasal dari kanzin, perbendaharaan, tempat penyimpanan ayat-ayat Allah yang berada tahtal ars, di bawah arsnya Allah. Jadi kalau kita membayangkan, mengibaratkan ya, tidak membandingkan, Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kita mendengar ayat Al-Quran, ada yang mengatakan Allah itu malikin nas, raja manusia. Nah, kalau diantara manusia ada raja, seorang raja pasti punya singgasana, punya tempat duduk khusus untuk raja. Sama seorang presiden juga punya kursi presiden, kursi anggota dewan yang terhormat juga ada, kursi Kapolri juga ada, kursi Panglima TNI juga ada, dan sebagainya ya. Nah, Allah itu, kalau kita mengenal di antara manusia ada raja, Allah itu adalah malikin nas, rajanya manusia. Kalau raja manusia saja punya singgasana, yang tempat dia duduk, mengatur semua yang dia mau, Allah itu juga bersemayam alal ars, istawa alal ars, dalam Al-Quran disebut begitu. Istawa terjemah bahasa Indonesia itu bersemayam. Tapi bersemayam jangan kita bayangkan seperti bersemayamnya manusia. Bertempat, Allah bertempat di atas ars. Nah, di bawah arsnya Allah ini, ayat ini 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lam yu'tahunna, belum pernah diberikan kedua ayat tersebut kepada nabiun, seorang nabi pun qabli, sebelum aku. Jadi hanya aku saja nabi yang diberi oleh Allah 2 ayat yang istimewa ini. Ini ya, ada sifat Imam Ahmad. Ada lagi hadis kalau Ibnu Mardawih. Wa qad rawahu Ibnu Mardawih, ada lagi Imam Ibnu Mardawih, seorang ahli hadis juga, walaupun tidak terkenal Bukhari. Dia meriwayatkan hadis yang sama Nabi Dzarin, dari Abu Dzarin, qala Abu Dzar sahabat Nabi radhiyallahu an berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu, aku telah diberi oleh Allah khawatimah suratil Baqarah, 2 penutup dari surat Al-Baqarah, kata Nabi begitu. Apa itu? Min kanzin, dari perbendaharaan, tempat penyimpanan. Kanzin itu gudang atau tempat penyimpanan kalau manusia. Ya, tempat penyimpanan
dari tempat perbendaharaan, tempat penyimpanan tahtal ars yang ada di bawah ars, sama dengan hadis di atas. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim. Qala Imam Muslim, berkata Imam Muslim, dia meriwayatkan dari siapa nih, sahabat siapa ini yang sumbernya dari Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ini hadisnya ya. Abdullah bin Mas'ud bercerita karena mendengar dari Nabi Muhammad SAW yang bercerita, kata Nabi, lama usriya, ketika Nabi lama usriya bi Rasulillah SAW, ketika Rasulullah SAW diisrokan, dijalankan di waktu malam. Yang namanya isra itu adalah perjalanan di waktu malam. Dari kata Saro Yasri, Isra'an. Isra itu berjalan di malam hari. Nah, Mi'raj naik ke atas di malam hari. Tadi ada suratnya dibaca, surat Al-Ma'arij. Imam kita tadi baca surat Al-Ma'arij. Jadi Nabi waktu mengalami peristiwa Isra Mi'raj diceritakan oleh Nabi kepada Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah SAW mengalami Isra di malam hari, untuhiya bihi ila sidratil muntaha, diberhentikanlah beliau dengan perjalanan di malam hari itu, di malam hari peristiwa Isra Mi'raj itu berhentinya di mana? Ila sidratil muntaha, di sebuah tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Wahia, dan dia yang nama Sidratul Muntaha itu fis sama isadisah, berada di langit yang keenam. Jadi di atas langit kita ini, langit yang kita lihat sehari-hari ini, langit yang pertama ini. Di atasnya lagi masih ada langit lagi, jauhnya sama seperti langit dan bumi ini. Masih ada langit lagi, di atas lagi masih ada langit lagi, di atas lagi masih ada, sampai langit yang keenam itu di sana ada Sidratul Muntaha. Ilaiha, kepadanya lah, kepada langit yang keenam itulah yantahi, berhenti mayu rojabihi, apa yang beliau dimi'rajkan, diangkat, dinaikkan bihi dengan peristiwa itu, dengan perjalanan itu, minal ard, dari bumi. Dari beliau dari bumi naik ke langit, tembus langit yang pertama sampai langit yang kedua. Di langit yang kedua itu ada apa? Enggak tahu kita. Yang ada di sana arwah para nabi. Sedangkan yang semua planet yang kita kenal, dari planet yang paling besar yang bernama matahari, planet yang paling besar kan namanya matahari, planet yang paling kecil ya bulan. Bumi, bulan itu masih kecil. Ada planet Saturnus, ada Jupiter, ada macam-macam, sudah lupa saya nama-nama itu waktu kita belajar waktu SMA dulu. Itu adanya di langit yang pertama semuanya itu. Langit kedua, ketiga kita nggak diberitahu oleh Allah ada apa di sana. Yang jelas para malaikat tinggal di sana. Di setiap langit, tingkatan langit tadi ada malaikat banyak di sana. Miliaran itu jumlahnya itu. Ya, kemudian kata Nabi, kata Ibnu Mas'ud yang diceritakan kepada Nabi, yang diceritakan oleh Nabi, fayuk badu, lalu digenggamlah ilaiha minha, darinya, maksudnya dibawalah dari sana, wa ilaiha yantahi mayuh batu bihi min fauqiha, dan kepadanya lah berhenti apa yang dijatuhkan dengannya dari atasnya. Fayuk badu minha, lalu digenggamlah. Jadi ada sesuatu dijatuhkan dari langit yang keenam tadi, lalu digenggam. Qala, lalu beliau bersabda, beliau membaca ayat ini. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, surat An-Najm ayat 16 ya. Idh yaghsha, ketika menutupi, as-sidrata, sidratul muntaha, ma yaghsha, apa yang menutupi. Yang dimaksud ayat ini adalah waktu Nabi mengalami Isra Mi'raj itu ada sesuatu jatuh dari langit ke-6, terus dipegang, digenggam. Nah, ternyata apa yang jatuh? Qala firasun min zahabin, sebuah tempat berbaring, tempat tidur, alas tidur min zahabin yang terbuat dari emas. Itu yang dijatuhkan
dari Sidratul Muntaha. Qala berkata sahabat Ibnu Mas'ud, wa utiya dan diberilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau mengalami peristiwa Isra Mi'raj tadi, beliau diberi salasan 3 hal, 3 perkara. Yang pertama utiya shalawatil khamsa. Beliau diberi pada waktu malam Isra Mi'raj itu perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Wa utiya khawatima suratil Baqarah, dan diberikan juga kepada beliau akhir dari penutupan dari surat Al-Baqarah. Yang ketiga wa ghufira, dan diberilah kepada Rasulullah SAW berita bahwa ghufira telah diampuni liman kepada siapa saja yang lam yusyrik billah, dia tidak menyekutukan kepada Allah, min ummatihi, dari kalangan umat beliau, ya, dari kalangan umat Nabi ini yang tidak menyekutukan Allah syai'an dengan sesuatu apapun, itu akan diberi ampun. Al-Muhamad, ya, berupa ini, sebutannya seperti itu. Jadi ada 3 yang diberi oleh Allah kepada Nabi kita ketika mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Pertama perintah sholat 5 waktu, kedua 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini, dan ketiga berita bahwa semua umat Nabi Muhammad SAW yang tidak menyekutukan kepada Allah itu diampuni dosanya, apapun sudah yang dia kerjakan, selama dia tidak syirik. Tapi kalau dia syirik, habis sudah semua amalannya. Jadi dosa umat Nabi Muhammad SAW berupa mencuri, berzina, berjudi, dan lain-lain, sudah dosa-dosa macam-macam besar-besar itu diampuni oleh Allah nanti. Walaupun orangnya harus dimasukkan ke neraka dulu, dihukum karena pelanggaran yang tidak dihentikan sebelum dia mati. Nah, makanya sebelum kita mati harus kita bertobat, berhenti dari semua perbuatan dosa kita, ya. Mari kita bertobat kepada Allah, sudah berhenti. Nah, yang belum bisa berhenti karena masih dikuasai oleh nafsu, ya, yang tahu ya bersabar, didoakan. Ada lagi hadis yang keempat ini, apa nih isinya coba? Iqra, kata Nabi, bacalah al-ayat ini 2 ayat min akhiri suratil Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah. Fa ini u'tituhuma, karena sungguhnya aku telah diberi kedua ayat tersebut min tahtil ars, dari bawah ars. Sama ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga. Cuma redaksinya, matannya berbeda, bunyi hadisnya berbeda. Ada lagi enggak? Ya, sama ini. Fuddilna, kata Nabi, kami telah diberi kelebihan alan nas, daripada semua manusia, kata Nabi, bisalasin, dengan 3 hal. Yang pertama, utitu, aku telah diberi haulail ayati, ayat-ayat itu, yakni min akhiri suratil Baqarah, dari akhir surah Al-Baqarah, min baitin, dan yang berasal dari sebuah rumah, bimin baiti kanjin, dari sebuah rumah tempat penyimpanan yang berada tahtal ars, di bawah ars Allah, ya. Kemudian lam yu'taha, belum pernah diberikan ayat itu kepada ahadun, seorang pun, qabli, sebelum aku. Tuh. Wala yu'taha, dan tidak akan diberikan ayat itu ahadun, kepada satu manusia pun, ba'di, sesudahku. Jadi hanya Nabi Muhammad SAW yang diberi ayat ini. Makanya saudara sekalian, habis maghrib, habis isya, baca 2 ayat ini, terus berdoa, ya Allah, ampunilah hamba, ya Allah, janganlah engkau beri kepada hamba cobaan yang hamba tidak kuat menanggungnya, ya Allah. Saya sedang mengalami cobaan yang berat sekali bagi saya, ya Allah, bagi hamba, ya Allah. Tolong angkatlah, buanglah cobaan ini, ya Allah. Hamba jangan diberi cobaan seperti ini, ya Allah. Ini ayatnya kan bunyinya seperti itu, Pak. Ayatnya tadi yang saya baca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keutamaan ayat ini nih, Pak, ya. Amanar rasulu, telah beriman Rasul itu, telah beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima, kepada apa yang unzila ilaihi, yang telah diturunkan kepadanya. Telah beriman Rasul itu, Nabi Muhammad itu, kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya, min rabbihi, dari Allah, Rabbnya, pemeliharanya, Tuhannya,
wal mu'minun, dan begitu juga orang-orang yang beriman. Kullun, semuanya, baik Rasul maupun orang-orang yang beriman, semuanya amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari antara rasul-rasulnya. Wa qalu, dan kami diajari mengucapkan sami'na wa ata'na, kami siap mendengar dan kami siap mentaati, menuruti, mematuhi. Hufranaka, kami mohon ampunanmu ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, Rabb kami. Wa ilaikal masih, dan kepadamu lah tempat kembali. Setelah ayat ini penyataan berimannya kita dan juga Nabi kita. Lalu diajari berdoa ini. Allah menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan Allah membebani seorang pun kecuali dengan yang dia illa wus'aha, sesuai dengan keluasannya, kelonggarannya, kemampuannya. Jadi kalau kita diberi oleh Allah cobaan itu pasti kita kuat menahannya. Allah tidak akan mungkin memberi cobaan kepada manusia yang di luar batas kemampuannya. Itu pernyataan dari Allah sendiri loh. Yang ngomong ini Allah sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seorang pun kecuali dengan beban yang sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, untuknya apa yang setiap orang perbuat, ya, dia akan mendapatkan balasan baik untuk setiap perbuatan baik yang dia kerjakan. Wa 'alaiha, dan dia akan menanggung maktasabat, semua perbuatan dosa yang dia perbuat. Jadi masing-masing orang akan menanggung dosa yang dia lakukan, dia akan ditanggung oleh orang lain. Demikian juga akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia perbuat. Lalu diajari oleh Allah berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau menyiksa kami, innasina, jika kami ini lupa, au akhtana, atau kami salah. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, wala tahmil alaina, dan janganlah engkau membebani kepada kami, isron, suatu beban, kama, sebagaimana hamal tahu engkau membebankan beban itu, alal ladzina min qablina, kepada orang-orang sebelum kami, kepada umat-umat sebelum kami. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami dulu, umat-umat terdahulu. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, wala tuhammilna, dan janganlah engkau membebani kami, mala taqata, beban apa saja yang tidak ada kekuatan lana bagi kami, bihi, dengan beban itu. Wa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Waghfir lana, dan ampunilah dosa kami ya Allah. Warhamna, dan kasihanilah kami ya Allah. Rahmatilah kami, anta maulana, engkaulah Tuhan kami. Fansurna, maka tolonglah kami, alal qaumil kafirin, untuk mengalahkan orang-orang yang ingkar. Jadi kalau bapak ibu dapat cobaan, yang bapak dapat cobaan ibunya gak baik, ya, akhlaknya gak baik, ya berdoa, ya Allah, tolonglah aku untuk mengalahkan keingkaran istriku itu ya Allah. Kalau istri yang diberi beban, suaminya ada perbuatannya yang kurang baik, ya Allah, tolonglah hamba untuk mengalahkan keingkaran suami hamba itu ya Allah. Tapi suaminya jangan diomelin, jangan dimarahin. Suami itu paling anti diomelin. Jadi ibu biar tahu. Ini kan banyak suami-suami sini.
Suami paling jengkel kayak diomelin istrinya itu. Makanya istri yang baik itu diam. Wis meneng. Bojone arep mencak-mencak wis karepmu kono, wis. Ya, nanti Allah yang ngurus. Gitu ya, Bu ya. Kalau sampean bisa seperti itu, suaminya mau apa aja tenang saja. Masih ada Allah yang mencukupi keperluanku. Ya, gitu ya. Nah, kalau kita dapat musibah, penyakit, nanti Allah yang nolong. Saya sudah cerita kepada sampean semua. 3 minggu lebih saya dokter loh Pak. Tahu pengobatan, tahu penyakit. Tapi saya diuji oleh Allah dengan penyakit yang namanya hemoroid. Kalau bahasa awamnya ambeien. Itu sejak saya SMA sejak saya kelas 1 Fakultas Kedokteran kena itu. Sampai hari ini. Datang pergi, kadang kumat, kadang enggak, kadang kumat, kadang. Kalau lagi kumat, Pak, maaf, BAB itu berdarah. BAB itu keluar, BAB-nya keluar, ya, yang apa yang keluar dari tempat BAB itu keluar, tapi pakai darah segar, sur gitu Pak. Masya Allah, ya Allah, kumat lagi nih. Aku habis makan apa ya? Oh iya, habis makan pecel aku, ya, tulis. Ya salamu dewe makan pecel. Ya. Atau kalau enggak habis makan pedes, wah enak banget ini. Ayam lalapan pedes sambelnya, udah sur gitu. Kalau enggak habis makan coklat. Saya sering dikasih coklat sama orang yang pulang-pulang umroh itu. Saya terima, saya bagikan sama orang-orang. Jadi tetap dapat pahala itu yang ngasih. Pahalanya banyak karena dikasih banyak dengan coklat-coklat itu tadi. Saya sendiri enggak makan, nyicipis dikit dah. Enak tapi jangan. Gitu ya, Bu ya, Pak ya. Jadi begitu ibu-ibu bapak sekalian, kalau kita sedang diberi musibah oleh Allah berupa apa saja sudah, musibah yang saudara merasa tidak kuat menanggungnya, baca ayat ini sudah setiap malam sambil berdoa. Itu. Nah, masih ada waktu berapa menit nih ya? 10 menit. 5 menit. Saya bacakan ayat ke-59 dari surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Wa tilkal qura, dan itulah negeri, itulah daerah atau negeri yang ahlaknahum, kami telah membinasakan mereka penduduk negeri itu, lama ketika zalamu, mereka berbuat zalim. Waja'alna, dan kami telah menjadikan limahlikihim, untuk kebinasaan mereka, mau'ida, waktu yang dijanjikan. Jadi menurut ayat ini tafsirnya begini. Kita lihat terjemah Kementerian Agama dulu. Biar saudara bisa membandingkan dengan terjemah Kementerian Agama RI. Di nomor berapa Pak itu Pak? Oh ini ada sudah ya. Ini bunyi ayatnya tadi seperti ini. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma dzalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Terjemahnya seperti ini. Wa tilkal qura, dan penduduk negeri itu, tilkal qura, dan itu negeri, yang disebut negerinya oleh Allah, tapi yang dimaksud penduduknya. Wa tilkal qura, dan penduduk negeri itu, ahlaknahum, telah kami binasakan, lamma zalamu, ketika mereka berbuat zalim, wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan telah kami tetapkan waktu yang tertentu bagi kebinasaan mereka. Jadi ini ayat ini sambungan ayat yang kemarin itu loh. Ayat yang kemarin kan menceritakan tentang ada manusia yang ayat yang nomor 57. Waman azlamu itu, dan siapakah yang lebih zalim mimman, daripada orang yang, dan seterusnya itu. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Sudah ngaji tapi isi kajiannya dilanggar semua. Itu zalim itu namanya. Itu akan diazab oleh Allah. Kapan? Nanti ada waktunya.
Ini ayat ini berbunyi begitu. Wa tilkal qura, dan negeri-negeri itu Muhammad, penduduk negerinya Nabi Nuh dibinasakan semuanya oleh Allah ketika sudah datang waktunya. Kemudian negerinya kaumnya Nabi Hud juga begitu, ke negerinya kaumnya Nabi Soleh juga begitu, kaumnya Nabi Lut juga begitu, dan semua kaum-kaum para nabi-nabi yang terdahulu semuanya sudah dibinasakan oleh Allah. Kapan Allah membinasakan penduduk suatu negeri? Lama zolamu, ketika mereka telah berbuat zolim. Jadi saudara, hati-hati dengan perbuatan zolim. Jangan pernah kita mendolimi siapapun, apalagi suami kita, apalagi istri kita, apalagi orang tua kita, apalagi anak kita atau cucu kita. Jangan pernah mendolimi siapapun, apalagi yang orang-orang terdekat di antara kita. Kenapa? Karena nanti Allah akan mengazab. Saya cerita tadi, saya diberi oleh Allah cobaan, ambilnya kumat 3 minggu. Waktu umrah pun begitu. Berangkat umrah tuh dalam keadaan sakit itu. Tapi sampai di sana menjalankan umrah tuh sehat. Pulang dari umrah kumat lagi, Pak. Masya Allah. Sampai 3 minggu baru sembuh. Yang terakhir ini kemarin juga begitu, kumat lagi. 3 minggu, Pak, baru sembuh. Ya saya jalani aja tiap hari, berak darah ya kulihat aja. Ya gitu aja sudah, dinikmati saja. Sekarang hilang dengan segala macam usaha, ikhtiar. Nah, yang terakhir saya alami adalah kaki saya sakit. Padahal saya itu tukang ngobati kakinya orang yang sakit. Orang yang sakit kakinya, aku yang suka ngobati itu. Banyak yang pasienku datang sakit kakinya. Ada lututnya lah, betisnya lah, pahanya lah. Nah, sudah. Saya tukang ngobati orang. Begitu saya kena sendiri, bingung saya ngobatinya. Gimana aku nyuntik ini di sini nih tempatnya? Ya Allah, aduh nggak bisa aku. Kalau di sebelah kanan masih mendingan nih di sini. Nah, yang diuji oleh kaki kiriku berhari-hari. Itu saksinya ini. Mana nih? Uji nih. Nah ini tukang urutku ini. Cik coba diurut cik, barangkali sembuh cik urut. Diurut sama uji tambah sakit. Astagfirullahaladzim. Suatu ketika sembuh, diurut lagi sembuh. Tapi bangun tidur pagi sakit lagi, astagfirullahaladzim. Sampai sholat tahajud duduk, sholat witir pun duduk. Pernah sholat subuh duduk separuh rakaat. Separuh sholat. Gak kuat. Ya Allah, apa ini ya Allah? Nah ini dokter loh Pak. Tukang ngobati sakit kaki, kena sakit kaki. Rupa-rupanya Allah mengasih tahu kepada saya. Itu loh geng, biar kamu tahu kalau orang sakit kakinya ya kayak kamu sekarang ini rasanya gimana? Enak kan? Enak kan? Nyaman kan? Nah, rasain loh, kata Allah itu kira-kira kayak gitulah kalau kita. Tuh. Makanya kalau ada orang sakit kaki jangan dianggap sepele, obati bener-bener. Ya saya ngobati orang, saya pernah sekali-kali saya suntik sendiri Pak. Cus 3 kali. Habis suntik enak, juga jalan biasa. Tapi besok pagi bangun sakit lagi, masya Allah. Akhirnya ini sekarang sudah mulai baik ini. Gak tahu sampai berapa hari nanti Allah kasih sehat. Itu 3 minggu loh. Ya Cik ya, 3 minggu sebulan itu. Masya Allah. Jadi Allah tuh gak peduli mau dokter mau bukan dokter, sama semuanya bisa sakit. Cuma bedanya dokter itu tahu penyakitnya dan bisa ngobatin gitu aja. Tahu bahayanya. Nah biasanya kita sakit karena perbuatan dolim kita. Saya tidak tahu perbuatan dolim mana yang Allah beri balasan kepada saya dengan sakitnya ini. Saya gak tahu. Ya, yang kan kita berbuat zalim banyak sekali sejak zaman kita dewasa Pak. Waktu kita nggak pernah ngaji, itu kita selama nggak ngaji itu zalim terus itu. Hidup kita penuh dengan kezaliman. Di hari-hari dipenuhi dengan kezaliman. Ketika kita sholat, dihapus dosanya sebagian. Nanti lepas sholat nggak ngaji lagi, ya zalim juga kita. Jadi selama hidup kita tidak ngaji, selama kita tidak ngaji waktu kita hidup itu kita sedang berbuat zalim itu. Ada waktu untuk membaca ayat Allah kok enggak dipakai. Tapi kamu sempat baca koran, sempat baca majalah, sempat baca novel, sempat baca komik, sempat baca macam-macam, baca WA dari awal sampai ratusan WA dia baca, sempat tapi baca Al-Qur'an enggak sempat. Zalim kita itu Pak. Jadi jangan kaget kalau suatu ketika tiba-tiba Allah ngasih penyakit. Yaitu kebalasan dari Allah di dunia ini. Itu yang beriman. Kalau yang kafir gak diapa-apain oleh Allah. Mau dia berbuat kayak apapun menjengkelkan, dia tetap enak.
Pensiun, orang lain pensiun dapat jatah cuma 220 miliar sebagai pesangon pensiunnya. Ada orang ini dapat 200 miliar Pak untuk bikin rumah pasca pensiunnya. 200 miliar. Padahal peraturannya di undang-undang itu tidak boleh memberi pesangon kepada pejabat yang seperti ini lebih dari 20 miliar. Ini 200 miliar Pak. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, melongo aja kan. Ya memang itu jatahnya dia kok. Itu tempat dia bersenang-senang di dunia ini. Ya tunggu nanti aja waktu matinya. Kayak apa matinya nanti, gitu aja. Ya sekian aja dulu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semua di antara kita yang sakit segera disembuhkan oleh Allah dari sakitnya. Yang menderita batin disembuhkan luka batinnya. Yang suaminya atau istrinya kurang baik akhlaknya diperbaiki oleh Allah akhlaknya. Yang anak-anaknya belum lulus dalam ujian, dalam penerimaan ujian perguruan tinggi, ujian sespim, ujian masuk kerja dan sebagainya, diluluskan oleh Allah semuanya. Dan semoga di antara kita yang dalam keadaan sedih hatinya dibahagiakan hatinya, yang dalam keadaan kecewa diberi kepuasan oleh Allah sebagai gantinya. Dan semoga kita semuanya oleh Allah diberi istiqomah dalam kebaikan, dalam menuntut ilmu, dan diberi husnul khotimah di akhir hidup kita nanti. Dan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di dalam jannatul firdausnya Allah di hari kiamat kala. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.